Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Anak-anak, kini saatnya kita belajar PPKN di kelas 5 bersama Ibu ini. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan ya. Untuk memulai pembelajaran kali ini, mari kita ucapkan bismillah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Anak-anak, minggu lalu kalian sudah belajar tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Kali ini kita akan melanjutkan kembali materi mengenai hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang terkandung dalam peraturan. Langsung saja, yang pertama yaitu peraturan tentang warga negara dan penduduk. Anak-anak, setiap negara pasti memiliki warga negara. Apa itu warga negara? Warga negara adalah penduduk suatu negara yang mempunyai hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik terhadap negaranya. Nah, setiap warga negara itu berhak mendapatkan perlindungan terhadap hak pribadinya dan negara. Adapun kewajiban setiap warga negara yaitu menjaga persatuan dan kesatuan negara. Kemudian, negara juga memiliki kewajiban untuk melindungi hak warganya. Dan sebaliknya, negara berhak meminta warganya untuk menjaga persatuan dan kesatuan negaranya. Selanjutnya yang kedua yaitu peraturan tentang agama dan kepercayaan. Anak-anak, ciri khas kepribadian bangsa Indonesia adalah kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini tercantum dalam sila pertama yang ada pada Pancasila dan Undang-Undang 1945, yaitu tentang mengatur kebebasan beragama. Adapun hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang muncul dari undang-undang diantaranya adalah yang pertama, hak untuk beribadah sesuai ajaran agama. Yang kedua, kewajiban untuk menghormati teman yang sedang beribadah. Yang ketiga, tanggung jawab untuk tidak membeda-bedakan teman berdasarkan agama yang dianutnya. Dan yang terakhir adalah tanggung jawab untuk mempererat persatuan dan kesatuan antar umat beragama. Kemudian yang ketiga adalah peraturan tentang sosial dan budaya. Anak-anak tentu sudah tahu ya bahwa Indonesia memiliki beragam suku, bangsa, dan budaya. Masyarakat juga memiliki mata pencaharian yang bermacam-macam. Namun, hak dan kewajiban setiap warga negara itu sama, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur supaya hak dan kewajiban setiap warga negara tetap seimbang. Adapun contoh keseimbangan antara hak dan kewajiban warga masyarakat yang terkandung dalam undang-undang diantaranya adalah yang pertama, hak untuk memperoleh pendidikan. Kemudian yang kedua, kewajiban untuk mengikuti pendidikan. Yang ketiga, hak untuk menikmati kebudayaan nasional. Dan yang terakhir adalah kewajiban untuk melestarikan kebudayaan nasional. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu pada poin keempat yaitu peraturan tentang ekonomi dan politik. Peraturan di bidang ekonomi itu diperlukan ya anak-anak untuk apa? Yaitu agar rakyat Indonesia menjadi sejahtera. Nah, warga masyarakat berhak untuk hidup dengan sejahtera ya. Warga yang sejahtera dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Kebutuhan dasar apa saja yang dibutuhkan oleh warga masyarakat? Ada yang tahu? Betul, diantaranya adalah kebutuhan sandang, kebutuhan pangan, dan kebutuhan papan. Selain kebutuhan-kebutuhan tersebut, warga masyarakat juga membutuhkan kebutuhan lain, diantaranya adalah pendidikan dan kesehatan. Adapun hak dan kewajiban dalam bidang ekonomi ini diatur dalam pasal 33 UUD 1945. Selain peraturan di bidang ekonomi, ada juga peraturan dalam bidang politik, yang mana semua orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Setiap warga wajib mematuhi aturan hukum ya.
Warga yang kaya, warga yang miskin, pejabat atau bukan, tidak ada yang dikecualikan atau dibeda-bedakan. Jika tidak mematuhi aturan hukum, maka mereka harus dikenakan sanksi. Dan sebaliknya, jika melaksanakan kewajiban dengan mematuhi aturan hukum, warga mendapatkan hak akan kehidupan yang tertib dan adil. Selanjutnya, pembahasan terakhir yaitu peraturan tentang pertahanan dan keamanan. Kewajiban negara yaitu melindungi hak-hak warganya. Kita dapat bersekolah, tinggal dengan aman bersama keluarga, dan bermain dengan riang. Itu semua dapat terwujud karena perlindungan yang diberikan negara. Sebagai balasan, warga Indonesia memiliki kewajiban pula terhadap negaranya. Kewajiban tersebut salah satunya adalah membela negara. Nah, bagaimana cara kita apabila sebagai pelajar untuk membela negara? Ada yang tahu? Baiklah, kita bahas ya sekarang. Jadi, cara membela negara sebagai pelajar diantaranya yang pertama adalah mengikuti upacara bendera dengan tertib. Yang kedua, menggunakan produk buatan dalam negeri. Yang ketiga, mentaati peraturan dan hukum yang berlaku. Yang keempat, mengembangkan rasa cinta kepada tanah air. Dan yang terakhir adalah belajar dengan giat supaya kelak dapat membangun negara. Baik anak-anak, itulah pembahasan materi untuk minggu ini. Kita lanjutkan pembelajaran minggu depan ya. Untuk tugas di rumah, anak-anak kerjakan soal-soal yang sudah ibu siapkan pada Google Formulir. Apabila ada yang tidak dimengerti tentang tugasnya, anak-anak boleh tanyakan kepada ibu. Paham ya? Alhamdulillah. Baik, itu saja untuk pertemuan kali ini. Ibu cukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.